bahwa memang John Herdman ini ingin setiap tim yang dia latih itu bermain dengan tempo tinggi. Tempo tinggi itu artinya di istilah sepak bola adalah high intensity. Mau lawan Argentina kayak kemungkinan juga timnya akan bermain seperti itu. Pokoknya high tempo karena dia ingin bahwa skema dia itu mengandalkan kecepatan dari para pemain untuk mengambil keputusan dalam memberikan passing dan juga mencari ruang terbuka untuk bisa memanfaatkan celah di ruang pertahanan tim lawan supaya mereka bisa menciptakan lebih banyak peluang. Era monster dimulai. John Herdman ubah timnas Indonesia jadi mesin perang Eropa. Era baru sepak bola Indonesia resmi dimulai. Bukan sekadar pergantian pelatih, bukan pula hanya rotasi pemain atau perubahan strategi jangka pendek. Ini adalah transformasi total, revolusi, ledakan besar yang mengguncang fondasi lama timnas Indonesia. I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over. Di tangan John Herdman, sosok berlabel Piala Dunia yang kenyang pengalaman di level tertinggi sepak bola dunia, skuad Garuda tidak lagi diproyeksikan sebagai tim penggembira Asia. Indonesia sedang dibentuk menjadi mesin perang bergaya Eropa, brutal, disiplin, agresif, dan mematikan. This ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last. Kedatangan Herdman menandai titik balik sejarah. Untuk pertama kalinya, proyek Timnas Indonesia dirancang dengan filosofi modern ala Eropa Utara, intensitas tinggi, transisi cepat, struktur rapat, serta mentalitas pemenang yang tak mengenal kompromi. Kata cukup dihapus dari kamus, yang ada hanya lebih keras, lebih cepat, dan lebih lapar. Sejak hari pertama memegang kendali, Herdman langsung memutus pola lama yang selama bertahun-tahun membelenggu timnas. Tidak ada lagi pendekatan setengah-setengah. Tidak ada toleransi untuk pemain yang hanya mengandalkan nama besar atau status lokal. Semua dimulai dari nol, semua diuji, semua dipaksa beradaptasi. Latihan timnas berubah drastis, intensitas naik hampir 2 kali lipat, durasi pressing diperpanjang, pola latihan yang selama ini dianggap terlalu berat, kini menjadi menu harian. Pemain dipaksa berpikir cepat dalam ruang sempit, mengambil keputusan dalam tekanan, dan berlari tanpa henti sepanjang 90 menit. Herdman ingin timnas Indonesia menjadi tim yang membuat lawan kelelahan bahkan sebelum babak pertama berakhir. Filosofi monster mentality menjadi fondasi utama. Herdman tidak hanya membangun taktik, tetapi juga karakter. Dalam setiap sesi, pemain ditanamkan mental pemburu, bukan mangsa. Indonesia tidak boleh lagi menunggu, tidak boleh lagi bertahan pasif. Garuda harus menyerang, menekan, dan mendikte permainan siapapun lawannya. Perubahan paling mencolok terlihat dari struktur permainan. Garis pertahanan dinaikkan, jarak antar lini dipadatkan, transisi dari bertahan ke menyerang dilakukan dalam hitungan detik. Begitu bola direbut, tidak sampai 4 pemain langsung melakukan sprint vertikal. Tidak ada waktu untuk ragu, tidak ada ruang untuk aman. Herdman membawa konsep sepak bola Eropa modern yang selama ini hanya bisa dinikmati publik Indonesia lewat layar televisi. Kini, konsep itu hidup di lapangan, dikenakan oleh pemain-pemain timnas Indonesia dengan lambang Garuda di dada. Build up rapi dari belakang, fullback agresif yang berani naik tinggi, gelandang box-to-box yang tak berhenti berlari, hingga penyerang yang menjadi garis pertahanan pertama lewat pressing tanpa ampun. Dalam sistem Herdman, semua pemain bertahan, semua pemain menyerang. Tidak ada spesialis malas. Seorang striker wajib berlari mengejar bek lawan. Seorang bek tengah harus berani membawa bola menembus garis pressing lawan. Ini adalah sepak bola kolektif yang kejam, menuntut fisik dan menguras mental. Pemain yang tidak siap mental langsung tersingkir. Herdman tidak peduli reputasi masa lalu, yang dinilai hanya performa hari ini. Siapa yang kalah duel, siapa yang telah turun, siapa yang kehilangan fokus, semua dicatat. Analisis video dilakukan secara detail, kesalahan sekecil apapun dibedah di ruang taktik. Tidak untuk mempermalukan, tetapi untuk menempah. Perubahan juga terasa di luar lapangan. Disiplin menjadi hukum tertinggi, jam tidur diawasi, pola makan dikontrol ketat, berat badan dipantau ketat. Tidak ada lagi toleransi untuk kebiasaan lama yang tidak profesional.
Hurtman memperlakukan timnas Indonesia seperti tim Eropa papan atas. Standar yang sama, tekanan yang sama, tuntutan yang sama. Para pemain yang terbiasa nyaman kini dipaksa keluar dari zona aman. Banyak yang kaget, banyak yang kewalahan. Namun dari tekanan itulah monster dilahirkan. Fisik pemain Indonesia perlahan berubah, lebih kuat, lebih cepat, lebih tahan banting. Duel udara yang dulu jadi kelemahan kini dilatih obsesif. Set piece yang dulu sering menjadi mimpi buruk kini menjadi senjata. Hurtman paham betul, untuk bersaing di level Asia dan dunia, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan teknik. Harus ada power, harus ada stamina, harus ada keberanian untuk beradu badan dengan raksasa Asia. Itulah sebabnya pendekatan Eropa dipilih, bukan untuk menghilangkan identitas Indonesia, tetapi untuk menyempurnakannya. Identitas baru timnas Indonesia kini mulai terlihat jelas. Garuda tidak lagi bermain reaktif, tidak lagi menunggu kesalahan lawan. Indonesia tampil menekan sejak menit awal. Lawan dipaksa membuat kesalahan di wilayah sendiri. Stadion bergemuruh, bukan karena Indonesia bertahan mati-matian, tetapi karena Indonesia menyerang tanpa henti. Mental pemain pun berubah drastis. Rasa inferior yang selama puluhan tahun menghantui perlahan menghilang. Di ruang ganti, Hurtman menanamkan satu pesan sederhana namun brutal. Tidak ada lawan yang lebih besar dari keyakinan sendiri. Nama besar tidak memenangkan duel. Sejarah tidak mencetak gol. Yang menentukan hanyalah siapa yang lebih siap berperang hari ini. Para pemain diaspora dan lokal dilebur dalam satu identitas, pejuang. Tidak ada kubu, tidak ada kasta. Semua berlari untuk satu bendera. Hurtman dengan cerdas memanfaatkan keragaman latar belakang pemain sebagai kekuatan, bukan sumber konflik. Pengalaman Eropa dipadukan dengan determinasi lokal. Hasilnya adalah tim dengan DNA unik, keras, dan lapar. Atmosfer latihan timnas kini digambarkan seperti kamp militer, serius, fokus, intens. Namun di balik itu, ada kepercayaan. Hurtman memberi pemain kebebasan berekspresi dalam koridor sistem. Kreativitas tidak dimatikan, tetapi diarahkan. Dribble diperbolehkan, asal efektif. Risiko diterima, asal terukur. Perlahan, publik mulai melihat perubahan nyata. Tempo permainan meningkat, intensitas duel naik. Indonesia tidak lagi mudah ditekan. Bahkan saat kehilangan bola, struktur tetap rapi. Pressing dilakukan secara kolektif, bukan sporadis. Ini adalah tanda tim yang terlatih baik. Para rival mulai memperhatikan. Media asing mulai menulis dengan nada berbeda. Indonesia tidak lagi disebut sebagai tim potensial semata, tetapi sebagai ancaman. Lawan-lawan di Asia Tenggara yang dulu percaya diri, kini mulai berhitung ulang. Bahkan tim Asia level atas mulai mewaspadai gaya main baru Garuda yang agresif dan tanpa rasa takut. Hurtman sendiri tetap rendah hati di depan publik, namun tegas di dalam. Ia tahu, pujian terlalu dini adalah musuh terbesar proyek jangka panjang. Targetnya bukan sekadar menang 1-2 laga. Targetnya adalah mengubah standar sepak bola Indonesia selamanya, menciptakan budaya menang yang berkelanjutan. Fondasi yang dibangun hari ini diproyeksikan untuk bertahan lama. Sistem usia muda mulai diselaraskan. Filosofi permainan disatukan dari level junior hingga senior. Indonesia tidak lagi membangun tim, tetapi membangun ekosistem. Inilah ciri negara sepak bola serius. Era monster ini bukan janji kosong. Ini adalah proses yang menyakitkan, melelahkan, dan penuh pengorbanan. Akan ada pemain yang gugur, akan ada kritik, akan ada masa sulit. Namun Hurtman dan jajaran pelatih memilih jalan terjal demi masa depan yang lebih besar. Timnas Indonesia hari ini mungkin belum sempurna, namun arahnya jelas. Garuda sedang berubah dari tim yang berharap menjadi tim yang mengancam. Dari penonton menjadi pelaku, dari underdog menjadi predator. Ketika peluit berbunyi, Indonesia tidak lagi masuk lapangan untuk bertahan. Indonesia masuk lapangan untuk berburu. Dengan struktur Eropa, mental baja, dan hasrat membara, mesin perang itu kini mulai bergerak. Era monster telah dimulai, dan dunia sepak bola, cepat atau lambat, akan merasakannya. Era monster dimulai. John Hurtman ubah timnas Indonesia jadi mesin perang Eropa. Era baru sepak bola Indonesia resmi dimulai. Bukan sekadar pergantian pelatih, bukan pula hanya rotasi pemain atau perubahan strategi jangka pendek. Ini adalah transformasi total, revolusi, ledakan besar yang mengguncang fondasi lama timnas Indonesia. Di tangan John Hurtman, sosok berlabel Piala Dunia yang kenyang pengalaman di level tertinggi sepak bola dunia, skuad Garuda tidak lagi diproyeksikan sebagai tim penggembira Asia. Indonesia sedang dibentuk menjadi mesin perang bergaya Eropa, brutal, disiplin, agresif, dan mematikan. Kedatangan Hurtman menandai titik balik sejarah. Untuk pertama kalinya, proyek timnas Indonesia dirancang dengan filosofi modern ala Eropa Utara.
intensitas tinggi, transisi cepat, struktur rapat, serta mentalitas pemenang yang tak mengenal kompromi. Kata cukup dihapus dari kamus, yang ada hanya lebih keras, lebih cepat, dan lebih lapar. Sejak hari pertama memegang kendali, Herdman langsung memutus pola lama